Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandi Hermawan dengan NIM 825240040. Saya ingin menjelaskan tentang penerapan enterprise arsitektur dalam pengembangan sistem industri game di Indonesia. Abstrak, industri game di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang dinamis, memberikan pengaruh besar terhadap bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kemajuan industri game serta mengeksplorasi penerapan enterprise arsitektur atau EA sebagai kerangka strategis guna mengoptimalkan integrasi sistem informasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur dari sumber terpercaya, termasuk artikel ilmiah dan jurnal internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi disruptif seperti Web 3.0, blockchain, dan NFT dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi digital sektor game. Namun, beberapa tantangan masih menghambat, seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya investasi, serta disparitas literasi digital di masyarakat. Disinilah AI berperan penting melalui penyelarasan 4 lapisan kunci: teknologi, bisnis, aplikasi, dan data. Implementasi AI tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat skalabilitas bisnis dan keamanan informasi. Dengan strategi AI yang matang, industri game di Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam landscape ekonomi digital global. Masuk ke pendahuluan, kemajuan teknologi terus bergerak dengan pesat, mengalami berbagai fase evolusi, mulai dari revisi 1.0 hingga era terkini, yaitu Web 3.0 yang mengusung prinsip desentralisasi pada tahun 2024. Industri game di Indonesia menunjukkan pertumbuhan luar biasa dengan jumlah pemain mencapai 192 juta dan nilai pasar senilai USD 2,1 miliar. Kehadiran Web 3.0 membawa perubahan mendasar dalam dunia game digital, investasi, serta berbasis token. Awal mula perkembangan game dapat ditelusuri sejak tahun 1950-an di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti Universitas Manchester, Cambridge, Pennsylvania, dan Princeton. Disinilah cikal bakal video game pertama kali dikembangkan, yang kemudian menjadi hiburan populer di seluruh dunia. Pada masa itu, video game dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu program penelitian dan edukasi, program penelitian, serta demonstrasi yang bertujuan untuk menghibur masyarakat. Memasuki tahun 2018, hingga sekarang industri game semakin berkembang pesat. Kini, kita dapat dengan mudah mengakses berbagai jenis game melalui smartphone dengan kualitas grafis yang memukau dan fitur multiplayer yang memungkinkan bermain game bersama pemain dari belahan dunia lainnya. Beberapa tahun terakhir, industri game mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Berkat dukungan teknologi muntakhir, game tidak lagi sadar dianggap sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial dan media pembelajaran. Perkembangan ini melahirkan beragam platform game, mulai dari konsol, PC, hingga perangkat mobile. Penelitian seputar industri game menjadi semakin relevan, mengingat pengaruhnya yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan modern. Lalu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini melibatkan tanya jawab, pengumpulan data, dan analisis data, dan membuat interpretasi makna datanya. Penelitian menggunakan media buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan menjadi acuan dalam melakukan analisis penelitian ini. Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan metode yang efektif, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif
dengan analisis menjadi pusat fokusnya untuk memahami apakah kemajuan industri game dan investasi digital dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis kemajuan industri game melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan media buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya seperti acuan penelitian. Hasil dan pembahasan. 1. Ada sejarah perkembangan game. Awal kemunculan game komputer berakar dari penelitian akademis dan perkembangan teknologi militer yang juga menjadi cikal bakal terciptanya internet. Pada masa awal perkembangan, game umumnya dimainkan secara offline melalui perangkat komputer tanpa memerlukan koneksi jaringan. Di Amerika Serikat, era 1970-an mencatat kesuksesan beberapa game legendaris seperti Pong Space Invaders, Monaco GP, dan Pac-Man yang menjadi pionir industri hiburan digital. Memasuki dekade 1990-an, Sega menghadirkan terobosan terbaru dengan meluncurkan konsol Genesis berteknologi 16 bit. Konsol ini menawarkan pengalaman bermain yang lebih imersif berkat peningkatan kualitas grafis karakter, latar belakang yang lebih dinamis, serta sistem audio yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Beberapa judul terkenal, seperti Sonic the Hedgehog, Street Fighter, dan Mortal Kombat mendominasi pasar itu. Meskipun menuai kontroversi, karena dianggap memicu efek negatif terkait perilaku agresif pada pemain muda. Di Indonesia, awal tahun 2000-an, menandai masuknya genre Missy Valley Multiplayer Online atau Missy Valley Multiplayer Online Role Playing Game atau RP. Game jenis ini memungkinkan pemain berinteraksi dalam dunia virtual bersama ribuan pengguna lainnya. Melalui server yang sama, menciptakan pengalaman sosial yang mirip dengan kehidupan nyata. Salah satu contoh sukses adalah Emil Sorinkel Online yang diluncurkan oleh Wafa Game dan berhasil menarik lebih dari 350.000 pengikut platform Facebook. Selain itu, genre first person shooter atau FPS seperti Point Blank yang dikembangkan oleh Game School juga populer dengan basis pemain mencapai 340.000 orang. Game FPS menawarkan pengalaman bermain yang intens dan di mana pemain mengambil peran sebagai karakter utama dalam aksi nembak-menembak atau pertempuran virtual. Lalu ada perkembangan game di Indonesia. Game pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1980 dengan game tip konsol dan arcade menjadi yang pertama kali ada dan menjadikan kota-kota besar sebagai tempat perkembangnya. Tetapi harganya yang sangat mahal dan tergolong dalam barang mewah membuat perkembangannya sedikit mengalami kendala saat pertama kali masuk Indonesia. Penerapan teknologi Web 3.0 dalam memulai pengembangan game memungkinkan kepemilikan aset digital melalui NFT dan blockchain. Mode play to earn menciptakan ekosistem ekonomi di dalam game, walau menjanjikan teknologi ini menghadapi kendala biaya, literasi teknologi, dan infrastruktur. Pengembangan asing dalam pasar domestik menyebabkan arus keuntungan mengalir ke luar negeri. Pengembangan asing dalam pasar domestik menyebabkan arus keuntungan mengalir ke luar negeri. Menurut data Asosiasi Game Indonesia, pada tahun 2020, total nilai pasar game di Indonesia mencapai 2,6 triliun rupiah, dengan 55% diantaranya berasal dari game mobile. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya, di mana nilai pasar game di Indonesia hanya mencapai 1,7 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan untuk pengembangan industri game melalui berbagai program dan inisiatif termasuk program 1000 Startup Digital dan Game Prime, sebuah acara tahunan yang diadakan untuk mempromosikan industri game di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dampak online. Maraknya game online menyebabkan pemain menjadi kecanduan terhadap pemain tersebut. Selain itu, dalam game
juga terkandung story atau alur cerita yang panjang, terjalin dari berbagai masalah yang harus diselesaikan pemain game. Game juga disediakan sedemikian rupa sehingga permainan terasa semakin sulit untuk tiap tingkatan levelnya. Hal ini yang dapat menyebabkan pemain kecanduan hal lain juga bisa dilihat jika mengunjungi suatu warnet atau game center. Maka bisa diketahui bahwa sebagian besar adalah kecanduan game online, hanya dengan membayar biaya yang relatif murah, yaitu sebesar 7.000 per jamnya. Seorang individu betah menghabiskan berjam-jam terlibat dalam keserangan bermain game online. Pengaruh arsitektur enterprise terhadap game. Arsitektur enterprise adalah rencana induk yang berkolaborasi dengan berbagai aspek, mulai dari perencanaan bisnis hingga tujuan, visi misi, dan prinsip tata kelola. Kelola arsitektur bisnis dapat meningkatkan keberhasilan dan efisiensi bisnis melalui informasi dan strategis, manajemen sumber daya IT. Salah satu strategi untuk mengembangkan sistem informasi adalah mengintegrasi data perusahaan melalui arsitektur perusahaan. Yang kelima, struktur EA dalam sistem industri game. Satu, bisnis layer lapisan ini mencakup pihak-pihak terlibat dalam ekosistem game, yaitu pengguna atau player, developer, dan publisher, atlet ekspor, event organizer, turnamen, mitra atau sponsor. Lapisan bisnis mencerminkan proses utama seperti pengembangan game, distribusi, monetisasi, dan komunitas, yang semuanya saling berkaitan. Perencanaan AI yang baik harus diawali dari pemahaman terhadap alur bisnis dan peran masing-masing aktor dalam ekosistem digital. Lalu, kedua, application layer. Salah satu komponen arsitektur perusahaan adalah lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai penghubung antara proses bisnis dan infrastruktur teknologi. Lapisan ini mencakup berbagai sistem dan perangkat lunak yang mendukung aktivitas operasional dalam industri game. Tiga, data layer lapisan dan data bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengolah berbagai jenis informasi tersebut. Data pemain, akun, statistik, perkembangan pemain, data transaksi, pembelian item, top up, data turnamen, skor, jadwal, hasil pertandingan, data komunikasi dan umpan balik pemain, seperti forum, chat, review. Lanjut ke kesimpulan, industri game di Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa dan memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi, teknologi, dan sosial. Mulai diperkenalkan pada era 1980-an, dunia game telah bertransformasi dari sekedar media hiburan menjadi sektor kreatif bernilai ekonomi tinggi, membuka peluang profesi baru seperti atlet e-sport, pengembangan konten, dan streamer. Pengembangan teknologi, termasuk penerapan web 3.0 NFT dan blockchain, semakin memperkaya ekosistem game dengan membuka peluang ekonomi digital. Namun, berbagai kendala masih menghambat, seperti tingginya biaya produksi, kesenjangan literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur. Agar industri ini dapat tumbuh secara berkelanjutan, diperlukan perencanaan arsitektur enterprise yang matang, serta pengelolaan sumber daya TI yang efisien. Dengan pendekatan yang holistik, industri game di Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam ekonomi digital dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.